Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman, tapi juga pertumbuhan rohani kita. Nah, firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16 sampai 18. Firman-Nya berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuhanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memujah dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu." Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita memiliki keyakinan yang kokoh. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus ada dalam proses perjuangan kita untuk kita bisa mencapai memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, keyakinan yang tidak akan pernah goyah dan tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun juga. Keyakinan yang kokoh ini yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga ketika Raja Nebukadnezar membuat patung untuk diminta supaya orang-orang Kasdim, termasuk juga Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk juga menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ada suatu konsekuensi yang serius dan fatal bila mereka tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka akan dimasukkan ke perapian yang dinyalahkan sampai berlipat kali ganda. Tetapi sesuatu yang menarik bagaimana keyakinan yang kokoh yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya juga bisa menyebutnya itu sebagai keyakinan yang berkualitas, iman yang mantap, dan yang perlu saudara dan saya contohi dan teladani. Keyakinan yang kokoh seperti apa? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui, Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Ini yang saya sebut keyakinan yang kokoh, keyakinan yang mantap. Tuhan melepaskan kami atau tidak melepaskan kami, kami tidak akan pernah menyembah berhala. Kita lain kali kita berkata, kalau Tuhan lepaskan kami, baru kami mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya, baru saya mau melayani Tuhan. Kalau Tuhan buat mujizat bagi saya, baru saya tetap setia ke gereja. Bukan seperti itu iman yang mantap. Iman yang kokoh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak seperti itu. Tuhan tolongkah, Tuhan tidak tolongkah, tetap mereka punya keyakinan. Itu keyakinan yang kokoh yang perlu kita contohi dan teladani. Itu berarti bahwa Tuhan sembuhkan saya atau Tuhan tidak sembuhkan saya tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan buat saya mujizat atau tidak mujizat, saya tetap punya keyakinan kepada Allah. Iman seperti itu, keyakinan seperti itu, saya menyebut sebagai keyakinan yang kokoh, yang patut kita contohi dan teladani. Jadi kita tidak hanya punya keyakinan pada waktu semua beres-beres, semua jalan mulus, tapi bagaimanapun kita harus tetap punya keyakinan dalam kondisi, dalam situasi apapun. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lalu apa dampaknya kalau kita punya keyakinan yang kokoh itu?
Apa dampaknya bagi kita, manfaatnya bagi kita? Bila kita memiliki keyakinan yang kokoh seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setidaknya ada 3 dampaknya bagi kita. Ayat 23 sampai 27. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Karena mereka punya keyakinan yang kokoh. Dampaknya yang pertama adalah mereka mengalami perlakuan yang khusus dari Tuhan. Mereka ada suatu treatment yang spesial, perlakuan yang spesial Tuhan bagi mereka, sehingga mereka mengalami mujizat Tuhan yang di luar nalar manusia. Sehingga sekalipun dimasukkan ke dalam perapian, tetapi tidak ada satupun mereka yang terbakar oleh api itu. Itulah mujizat Tuhan. Itulah perlakuan yang istimewa Tuhan dari orang-orang yang punya keyakinan yang kokoh kepada Dia. Jadi dampaknya bagi kita adalah ketika kita memiliki keyakinan yang kokoh, maka kita mengalami perlakuan yang spesial. Perlakuan yang khusus dari Tuhan, yang istimewa dari Tuhan. Karena kita punya keyakinan yang spesial dan istimewa di mata Tuhan, maka ada perlakuan yang spesial Tuhan bagi saudara dan saya. Yang kedua, dampaknya kita memiliki keyakinan yang kokoh. Ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Di sini kita melihat bagaimana Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dimuliakan. Di tengah bangsa-bangsa penyembah berhala, di tengah bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah, justru Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang membebaskan mereka dari perapian. Justru mereka diagungkan dan dimuliakan. Inilah dampak ketika kita punya keyakinan yang kokoh kepada Allah, maka itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itulah sehingga Raja Nebukadnezar memberi perintah bahwa tidak boleh ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Artinya di situ bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dimuliakan karena orang-orang yang memiliki keyakinan yang kokoh itu. Jadi dampak kedua ketika kita memiliki keyakinan yang kokoh seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Yang ketiga, ayat 30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Raja memberikan kedudukan tinggi. Hal yang ketiga, dampak ketika kita memiliki keyakinan yang kokoh, kita akan mengalami promosi dari Tuhan. Ada promosi dari Tuhan, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada mereka. Artinya bahwa ketika kita memiliki keyakinan yang kokoh seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, saya percaya itu akan mendatangkan promosi Tuhan bagi kita. Mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Karena kita punya keyakinan yang kokoh itu. Karena itu mari kita terus belajar dan berproses. Untuk kita terus memiliki keyakinan yang kokoh. Seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Keyakinan yang tahan banting. Keyakinan yang tidak pernah luntur karena situasi dan kondisi apapun. Keyakinan yang tetap teguh dalam masa yang sukar apapun. Dan saya percaya itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami supaya kami memiliki keyakinan yang kokoh. Tuhan tolong kami supaya kami terus belajar, terus mengembangkan, terus berusaha supaya kami memiliki keyakinan yang kokoh sehingga berdampak kami mengalami perlakuan yang khusus dari Tuhan. Kami mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan kami mengalami promosi dari Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan jamah sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.